Kami hadirkan sari berita di pagi hari ini. Terulang kecelakaan Transjakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta akan evaluasi secara menyeluruh. Sementara itu gedung Cyber 1 yang terbakar minim ventilasi udara. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Jumat 3 Desember 2021. Bersama saya Rizky Rustarto dan saya Rudi Sek. Dan pendengar, mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Kejaksaan Agung mengeksekusi putusan pidana uang pengganti sebesar 1,35 triliun rupiah dari terpidana Indar Atmanto dan menyita aset PT Indosat Mega Media atau IM2. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, kasus korupsi yang terkait dengan kerjasama penyelenggaraan internet di frekuensi 2,1 GHz antara PT Indosat dan IM2 secara melawan hukum. Singapura melaporkan 2 kasus impor COVID-19 varian Omicron seperti dikutip dari Channel News Asia. Orang yang terpapar dari Johannesburg, Afrika Selatan. Keduanya langsung dikarantina. Untuk Anda pecinta olahraga bola, Manchester United menangi laga kontra Arsenal dengan skor 3-2 dalam pertandingan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi waktu Jakarta. Gol kemenangan MU diantaranya adalah 2 gol dari Cristiano Ronaldo. Pendengar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Amadriza Patria akan mengevaluasi menyeluruh, mulai dari para pekerja hingga keadaan bus. Evaluasi terkait rentetan kecelakaan mulai dari kecelakaan di Cawang hingga bus Transjakarta yang menabrak pos polisi di pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur. Berikut Alfred Stutter melaporkan selengkapnya. Sebuah bus Transjakarta kembali mengalami kecelakaan. Kali ini bus tersebut menabrak pos polisi lalu lintas di kawasan Simpangan Pusat Grosir Cililitan PGC Jakarta Timur. Kasat Lantas Polres Jakarta Timur AKBP di Surasa di lokasi mengungkapkan dugaan sementara penyebab kecelakaan lantaran tabung gas yang berada di bawah jok sopir tiba-tiba terjatuh dan menimpa pedal gas sehingga armada melaju dan tak bisa dikendalikan. Sementara ada lagi mewarna lagi dan harmoni besar begitu pasang kemudian itu ternyata di bawah jok yang tadi ada tabung gas dan kalau itu kalau kita tahu gasnya itu gelincir timpa pedal gas, makanya dia tidak bisa mengendalikan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Amadriza Patria yang mendengar peristiwa ini mempertanyakan mengapa kecelakaan bisa kembali terjadi di waktu yang berdekatan, karena sebelumnya kecelakaan terjadi di Cawang yang menyebabkan 2 orang tewas dan 31 orang lainnya luka-luka. Untuk itu, ia bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran PT Transjakarta. Nanti kita pelajari, jadi memang ini ada beberapa kejadian belakangan ini terkait bus supir dan mengalami tabrakan dalam proses kita melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh apa sebelumnya masalah yang datang sehingga belakangan ini terjadi tabrakan. Sebagai informasi, 1 orang petugas patroli sterilisasi jalur Transjakarta menjadi korban dalam peristiwa ini. Dia mengalami luka-luka dan mesti menjalani perawatan medis di rumah sakit. Sementara, sopir bus kini tengah menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI. Korban pelecehan seksual Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol Universitas Riau berinisial L mengirim surat terbuka ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Informasi ini akan kami hadirkan bersama reporter RRI Pekanbaru, Santi Yunus. Dugaan pelecehan seksual oleh Dekan Fisip Universitas Riau bernama Sakri Harto mengirim surat terbuka kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.
Ketua Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Kohami Visip Universitas Riau, Kelvin Hardiansah mengatakan dalam surat terbuka tersebut, korban meminta Nadiem Makarim mengawal kasus ini sampai tuntas. Surat terbuka sudah dikirim. Sudah terbuka untuk intinya untuk mengajak atau mungkin mengajak Pak Nadiem datang ke Undri untuk mengusut tuntas kasus ini. Kemudian ada juga surat secara resmi kami kirimkan dari Kohami itu sendiri, yaitu kami itu meminta bantuan dan perlindungan terhadap korban dan Kohami sebagai yang mengadvokasikan korban kasus yang dari awal yang sekarang minta bantuan dan perlindungan dari tindak kriminalisasi dan ancaman-ancaman Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengatakan perkara kasus dugaan pelecehan seksual di kampus, penyidik Polda Riau telah melimpahkan berkas perkara ke jaksa untuk diteliti. Penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan. Jadi saat ini mungkin sedang dalam penelitian jaksa. Kita tunggu 14 hari berkas sudah dinyatakan lengkap atau masih ada yang perlu dilengkapi lagi, nanti kita tunggu dari jaksa. Safri Harto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Dosen Visip Universitas Riau ini tidak dilakukan penahanan dan hanya wajib lapor. Reporter Sandi Yuna, RRI Pekanbaru. Pendengar, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran menggelar Kongres Indonesianis Sedunia yang ketiga. Indonesianis adalah warga negara asing yang memiliki ketertarikan atau mempelajari tentang Indonesia. Kongres digelar secara virtual seperti yang diliput oleh Retno Mandasari berikut ini. Indonesia telah menggelar Kongres Indonesianis Sedunia pada 1 hingga 2 Desember secara daring. Kongres ketiga yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Unpad Bandung itu mengusung tema Indonesia Pasca Pemulihan COVID tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Dalam konferensi pers Kamis 2 Desember, PLT Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri yang juga merupakan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teguh Faiza Shah menyebut Indonesianis merupakan pintu masuk bagi Indonesia untuk semakin dikenal oleh negara-negara sahabat. Mereka memiliki kepentingan untuk terus membangun persahabatan dengan Indonesia dan juga memiliki kepentingan untuk bisa menyaksikan Indonesia tumbuh, maju, dan di berbagai aspek kehidupan, apakah ekonomi, sosial, budaya, politik sekalipun. Dikatakan Faiza Shah, Indonesia mengharapkan akan lahir lebih banyak Indonesianis dari generasi muda, sehingga penelitian ataupun promosi mengenai Indonesia akan terus berlangsung di banyak negara. Ada berbagai pergeseran atau ketertarikan terhadap kawasan baru atau negara baru tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu ada satu keinginan akan lahirnya Indonesianis baru, sehingga mereka juga ikut terus mempromosikan Indonesia. Indonesianis asal kota Darwin, Australia yang juga merupakan dosen studi Indonesia di Universitas Charles Darwin, Nathan Franklin mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara penting sehingga berbagai kejadian maupun kebijakan dalam negeri menjadi perhatian dunia. Sama seperti Amerika, China, India, Indonesia itu perlu diperhatikan. Indonesia lebih maju daripada China dari hal Indonesia sudah menjadi demokrasi, sudah lama perdagangan dengan dunia luar. Menurut Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Ben Perkasa Derajat, pada hari kedua Kongres telah menghadirkan 10 Indonesianis muda. Mudah-mudahan pada tahun 2045 masih ada. Sekarang usianya sekitar 30 mendekati 40. Jadi harapan kita memang salah satunya adalah ini untuk menyongsong tahun emas 2045. Kongres Indonesianis Sedunia ketiga yang dihelat secara daring menghadirkan lebih dari 250 peserta dari 70 negara. Isu seperti peningkatan ketahanan kesehatan, lingkungan hidup terkait ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta transisi digital dibahas di dalam Kongres. Para Indonesianis juga turut menyampaikan rekomendasi kepada Indonesia. Salah satunya terkait dorongan agar pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih baik untuk tercapainya berbagai komitmen pada Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3, RRI.
Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Gedung Cyber 1 Kuningan, Jakarta Selatan terbakar. Petugas kewalahan memadamkan api karena tidak ada ventilasi udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi fasilitas keselamatan kerja di dalam gedung, di mana imbas dari terbakarnya gedung cyber, layanan internet sejumlah mitra terganggu. Informasi ini kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Saat lantai 2 gedung cyber terbakar kemarin sore, puluhan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku melawan kobaran api. Mereka bukan hanya berupaya memadamkan api secepat mungkin, namun juga harus melawan asap hitam pekat untuk menyelamatkan para korban yang terjebak. Sudrajat, Komandan Peleton Pemadam Kebakaran Mampang, mengatakan senter mereka pun tak bisa menembus asap. Ini kan gelap sekali, asap sangat tebal. Senter kami juga tidak bisa nembus karena begitu kami masuk ke TKP ini, asap tebal sekali. Tidak ada namanya ventilasi udara. Kemungkinan tidak ada ventilasi udara, sehingga pada saat terjadi kebakaran, tidak ada pembakaran sempurna yang diakibatkan pembakaran itu tidak sempurna tadi, yaitu yang ditimbulkan asap. Tapi kalau ada ruangan terbuka, itu pasti asap itu keluar. Jadi tidak ada terjadi pengumpulan asap di dalam ruangan. Ini semua ruangan sudah dipenuhi dengan asap, sehingga semua orang yang ada di dalam ruangan itu akan kehabisan listrik. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi, tapi dari keterangan sejumlah saksi, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menduga penyebabnya adalah korsleting listrik. Nah, memang informasi yang kami dapat itu kebetulan sedang ada servis di situ. Di PT 3 orang itu petugas servis yang sedang perbaikan server atau perawatan. Nah, kemudian terjadi korsleting listrik arus pendek. Nah, kemudian terjadilah bakaran. Terakhir beritanya memang 2 orang meninggal karena satu orang sedang ada di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Di lantai 2 gedung cyber yang terbakar itu berisi server-server komputer berukuran besar, karena memang sebagian besar perusahaan yang ada di gedung itu adalah kantor penyedia jasa internet atau internet service provider. Putri, seorang karyawan yang berkantor di situ, mengatakan dengan terbakarnya ruangan yang berisi server komputer, maka bisa dipastikan layanan internet dari sejumlah provider akan mengalami masalah. Karena memang kita ini bergerak di UST, termasuk PT kita di lantai 9 harus dimatikan listrik, berdampak ke klien-klien kita sih. Jadi klien kita semuanya mati internetnya. Iya, jadi kayak internet klien kita semua sih. Jadi semua yang ada di data center itu nggak nyala. Jadi yang berhubungan dengan kita, yang kontrak dengan kita hubungi secepatnya. Ini dieksekusi baiknya seperti apa? Karena memang layanannya mati, Mas. Semua klien pasti kena, karena ini gedung cyber ISP semua. Karena kebakaran ini pula, berbagai aktivitas bisnis mulai dari bursa efek, broker saham, jasa hosting, aplikasi investasi, pendidikan, bahkan sampai ke penyimpanan data milik Pemda DKI menjadi tidak berfungsi atau tak bisa diakses. Atas peristiwa yang menewaskan 2 orang ini, Pemda DKI akan melakukan evaluasi terkait fasilitas kesehatan kerja di dalam gedung. Hasil evaluasi tersebut diharapkan bisa menjadi pembelajaran kepada seluruh pengelola gedung di DKI agar menyediakan fasilitas keselamatan yang layak. Dari Jakarta, Agus Wijananto, RRI Pro 3. Dan pendengar, lantas bagaimana situasi pagi ini di Gedung Cyber 1 Jakarta pasca terbakar? Pantauan terkini kami ajak Anda untuk menyimak bersama dengan reporter kami Yurike Fitri. Yurike. Ya, Rudi, saat ini saya berada di depan gedung cyber di kawasan Mampang, di mana aktivitas dari karyawan serta pegawai di gedung cyber pagi hari ini masih terlihat sepi, hanya beberapa karyawan saja. Saat ini memang sudah tidak ada petugas pemadam kebakaran dan juga aparat kepolisian. Hanya terlihat 2 petugas security saja yang berjaga di pintu atau di lobi gedung cyber. Sementara untuk lokasi atau lantai
copot. Sementara untuk aktivitas karyawan di depan atau di luar dari gedung cyber ini belum banyak yang terlihat, dan mereka juga tadi ada yang sempat hanya melihat dari depan saja dan kemudian mereka kembali pulang, dan beberapa karyawan memang sudah terlihat masuk dan mereka tetap menggunakan masker di dalam gedung maupun di luar dari gedung cyber ini. Demikian, Yurika Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Ya, selain pantauan dari rekan kami Yurika Fitri di situasi di luar gedung, sebanyak 2 orang yang meninggal dunia dalam insiden terbakarnya gedung Cyber 1, yaitu Seto Fahrudin berusia 18 tahun dan Muhammad Rezwan Hadafi berusia 17 tahun. Keduanya adalah siswa yang tengah melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Dan juga pada saat ini ada rekan kami Lukmantara yang berada di rumah duka almarhum Seto di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Lukman, bisa digambarkan situasi terkini di rumah duka seperti apa? Ya, saat ini suasana duka menyelimuti keluarga dari Seto Fahrudin, usia 18 tahun, yang merupakan korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran gedung cyber di Jakarta pada Kamis kemarin, di mana Seto Fahrudin merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dan alamat duka di Jalan Haji Kantong RT 4 RW 7 Kelurahan Curug Cimanggis, Depok. Tiba ini pukul berapa? Kurang lebih jam 1 malam baru tiba di rumah duka. Dan kalau boleh tahu ini keseharian dari atau Seto ini seperti apa? Beliau seorang sekolah di Taruna Bakti kelas 3, memang sehari-hari dia seorang pelajar. Jadi memang sedang PKL di sana sampai musibah sekarang kondisi sekarang seperti ini. Ya. Kalau untuk pemakamannya dilakukan pukul berapa? Mungkin diperkirakan kurang lebih sekitar jam 8 atau jam 9 karena kita masih mengurus untuk sholat, disolatkan, makam sudah disiapkan, tinggal proses saja. Gitu. Ya, benar memang saat ini pihak dari kelurahan maupun tetangga sekitar sedang berupaya membantu pihak keluarga untuk mengurus jenazah dari almarhum Seto Fahrudin. Sejumlah tetangga atau memang saat ini sudah tiba di lokasi, namun memang belum terlihat untuk adanya teman sekolah dari almarhum Seto. Namun dikabarkan pihak sekolah semalam sudah mengunjungi rumah duka dari Jalan Haji Kantong RT 4 RW 7 Kelurahan Curug Cimanggis, Depok, Lukmantara melaporkan. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti dampak kebakaran yang terjadi di gedung Cyber 1 Jakarta kemarin. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Terbakarnya gedung Cyber 1 di Jakarta Selatan selain menimbulkan kepanikan dan ada korban tewas, juga telah menyebabkan dampak yang cukup luas. Ada sejumlah aplikasi dan web hosting terganggu akibat kebakaran tersebut. Padahal beberapa aplikasi internet tersebut banyak digunakan oleh publik. Sampai sekarang belum ada rilis resmi tentang penyebab kebakaran. Pihak Sudin Kebakaran DKI Jakarta menduga kebakaran akibat arus pendek, yakni korsleting. Namun ini baru dugaan. Keterangan resminya masih ditunggu. Apapun penyebab dan dampaknya, sesungguhnya terbakarnya gedung Cyber 1 Jakarta Selatan sangat memprihatinkan. Ini bukan soal gedung terbakar semata, akan tetapi di dalam gedung tersebut tersimpan berbagai perangkat yang terkait dengan aplikasi internet. Dunia dan Indonesia sudah masuk dalam ekosistem aplikasi internet, sehingga dapat dibayangkan betapa riskannya kebakaran tersebut. Sejatinya, walau itu dikelola oleh swasta, bangunan semacam gedung Cyber 1 ini mungkin bagian dari objek vital.
Kehidupan orang saat ini sudah sangat sulit dipisahkan dari aplikasi internet, sehingga kejadian yang terjadi kemarin pasti menimbulkan dampak. Karenanya, ini harus diantisipasi dan ditangani secara tuntas. Demikian komentar, selamat pagi. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada atlet bulu tangkis yang keberhasilan membawa Piala Thomas dengan mengalahkan tim Thomas China. Apresiasi disampaikan oleh Kepala Negara usai menyaksikan pertandingan BWF World Tour Finals 2021 yang berlangsung di Bali. Radita Rahadi melaporkan selengkapnya. Kunjungan kerja ke Provinsi Bali rupanya juga dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menonton langsung beberapa pertandingan BWF World Tour Final 2021. Presiden Jokowi tampak asik menyaksikan turnamen yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali itu. Usai menonton beberapa pertandingan, Presiden Jokowi secara khusus memberi apresiasi tinggi kepada tim Thomas Indonesia yang telah berhasil membawa pulang Piala Thomas ke tanah air. Sangat bangga, saya ingin menyampaikan apresiasi, ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet bulu tangkis kita, juga kepada PDSI yang telah membawa Piala Thomas. Turnamen BWF World Tour Final 2021 tentu menjadi perhatian karena dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang meluncur ke Nusa Dua Bali seusai menghadiri webinar Desain Besar Olahraga Nasional di Sanur mengapresiasi penerapan protokol kesehatan dalam rangkaian Indonesia Badminton Festival 2021 kali ini, seperti dikutip dari reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati. Saya meninjau prokes di sana seperti apa, karena ini menjadi tanggung jawab kami yang memberikan rekomendasi itu. Presiden Jokowi juga tentu tidak hanya sekadar menonton pertandingan dan memberi apresiasi kepada tim Thomas Indonesia. Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk bermain bulu tangkis dengan atlet-atlet seperti Jonathan Christie dan Hendra Setiawan. Permainan mereka berlangsung dengan cair dan juga santai. Demikian, Radita Rahadi, Pro 3 RRI.